video ini adalah video kelima dari review aljabar kita. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai teorema sisa. Sekarang coba kita lihat ini. Kita mempunyai sebuah ekspresi kuadrat dalam bentuk seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini polinomial ini mau kita bagi dengan X kurang P, di mana P ini adalah sebuah bilangan bulat. Jadi kita punya pembagian polinomial di sini. Sekarang kita tuliskan. Kita tulis yang mau dibagi di dalam tanda ini. Pembagi kita tuliskan di sini. Dan sekarang kita lihat yang pertama, sama seperti pembagian sebelumnya. Kita bagi ini, AX kuadrat dibagi X, dapatnya AX. Kita tulis di sini AX. Kemudian AX ini kita kalikan dengan X kurang P. AX dikali X kurang P dapatnya AX kuadrat minus APX. Kita tulis di sini AX kuadrat minus A dikali P dikali X. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan AX kuadrat dikurang AX kuadrat 0. BX dikurang-kurang APX berarti BX ditambah APX. Sekarang kita keluarkan X-nya di sini. Jadi kita dapat B ditambah AP. Terus ditambah C. C kurang 0. Nah, sekarang berarti yang kita lihat adalah yang mempunyai variabel X. Ini kita bagikan dengan X. B ditambah APX kali X dibagi X, B ditambah AP. Berarti ini kita tambahkan B, kita tambahkan AP. Nah, sekarang B ditambah AP ini kita kalikan dengan X kurang P. Jadi B ditambah AP dikali X kurang P, hasilnya adalah B ditambah APX dikurang B ditambah AP dikali P. Ini kita tulis B ditambah AP dikali X dikurang B ditambah AP dikali P. Nah, ini kita kurangkan. Ini dikurang ini 0. Ini adalah C dikurang B ditambah AP dikali P. Hasilnya adalah C dikurang B ditambah AP dikali P. Nah, di sini kita nggak punya lagi variabel X. Berarti ini adalah sisa dari pembagian. Nggak bisa lagi kita bagikan dengan X karena nggak ada lagi variabel X di sini. Jadi sisa dari pembagian AX kuadrat tambah BX tambah C dibagi X kurang P adalah C ditambah B tambah AP dikali P. Maka sisa atau remainder dari pembagian di atas ini adalah ya, yang ini kalau kita buka dalam kurungnya artinya B dikali P ditambah AP kali P jadi AP kuadrat. Bisa kita tuliskan seperti ini. Atau bisa juga kita tuliskan, jadi kita tulis ulang. Ini adalah AP kuadrat ditambah BP ditambah C. Jadi teorema sisa atau remainder theorem itu seperti ini. Jika kita punya polinomial AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini dibagikan dengan X kurang P, maka sisa pembagian atau remindernya adalah AP kuadrat ditambah BP ditambah C. Kalau kita perhatikan ini, coba perhatikan ini yang di atas ini dengan yang di bawah ini mirip. Bedanya yang di atas X, yang di bawah P. Jadi jika semua X digantikan dengan P, maka kita dapatkan remainder. Jadi ini adalah persamaan polinomialnya. Kalau semua X kita gantikan dengan P, maka kita bisa, ini adalah persamaan untuk mencari sisa atau remindernya. Sekarang kita masuk ke contoh. Kita lihat, kita punya persamaan kuadrat seperti ini. 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Ini mau dibagi dengan x kurang 2. Nah, dengan rumus reminder yang ada di atas ya, yang ini kita bisa tuliskan
Untuk mencari remindernya kita tuliskan AP kuadrat tambah BP tambah C, di mana A sama dengan 3. Nah, itu yang koefisien ini. Ini adalah B, ini adalah C, dan ini adalah P. Bukan minus 2, tapi 2. Kenapa? Karena ini adalah X kurang P. Ini ya, X kurang P. Nah, kita masukkan. Kita bisa dapat, begitu ini kita masukkan ke sini, kita hitung, kita dapat bahwa remindernya adalah 9. Ini bisa kita cek ulang ya, kita cek apa benar apa enggak dengan menggunakan pembagian polinomial. Jadi pembagian polinomial ini kita bagi dengan ini. Seperti biasa, ini kita bagi dengan X, kita dapat 3X, kita tulis 3X. Kemudian 3X ini kita kali dengan X kurang 2. Kita dapat 3X kuadrat dikurang 6X. Nah, ini kita kurangkan, minus 4X minus 6X, dapatnya 2X ditambah 5 ya, 5 kurang 0,5. Sekarang masih ada variabel X, ini yang kita bagi dengan X, kita dapat 2. Nah, sekarang 2 ini kita kali dengan X kurang 2. 2 dikali X kurang 2, ini adalah 2X dikurang 4. Kalau ini dikurangkan, 2X kurang 2X 0, 5 kurang 4, ini adalah hasilnya 9. Maka kita lihat jelas juga di sini bahwa dengan menggunakan metode pembagian polinomial, kita bisa lihat bahwa remindernya adalah 9, sama dengan yang ini. Tapi cara yang atas ini jauh lebih cepat untuk melihat reminder atau sisa dari pembagian tanpa harus melakukan pembagian polinomial seperti ini. Sekarang kita bertanya, untuk apa kita pelajari reminder atau sisa dari sebuah pembagian? Kalau kita lihat ya, seperti kita lihat di contoh ini. Jadi reminder dari sebuah pembagian, sisanya itu, kalau sisanya sama dengan 0, berarti X kurang P-nya itu adalah faktor dari ekspresi polinomialnya. Ada ekspresinya, dari persamaannya. Maka kalau kita bisa tahu itu, jadi kita bisa hitung dengan cepat, kita bisa cek dengan cepat, sisanya sama dengan 0 apa enggak. Kalau dia sama dengan 0, berarti ini adalah faktor dari ekspresinya. Ya, jadi ini sangat berguna untuk memfaktorisasi sebuah ekspresi dari persamaan polinomial. Jauh lebih cepat daripada kita harus menghitung pembagian polinomial seperti di atas. Sebagai contoh ya, kita lihat ini. Ya, kita punya 2X kuadrat ditambah X kurang 3 dibagi dengan X kurang 1. Kita mau menghitung remindernya. Kita mau menghitung reminder ini. Nah, kalau kita mau menghitung remindernya, kita bisa lihat di atas, persamaan di atas bahwa kalau kita ganti semua ini dengan P, maka kita punya rumus untuk mencari remindernya. Jadi 2P kuadrat ditambah P dikurang 3. Berapa P? Ini adalah X dikurang P. Yang ini. Berarti P sama dengan 1. P sama dengan 1. Jadi kita bisa masukkan 2 dikali 1 kuadrat, dimasukkan ke sini ya. Ditambah 1 kurang 3. Hasilnya adalah 0. Nah, ini berarti karena ini sama dengan 0, berarti kita tahu bahwa X kurang 1 ini adalah faktor dari ekspresi ini. Nah, sekarang kita bisa dapatkan faktor yang lain. Ada berapa faktornya? Ada 2, karena ini adalah X kuadrat. Jadi kita lakukan pembagian polinomial. Di sini saya tidak akan tunjukkan. Ya, kalian bisa coba sendiri. Ini gampang, pembagian polinomial. Maka kita akan dapatkan setelah dibagi bahwa faktor lainnya itu adalah 2X tambah 3. Jadi ini bisa kita faktorkan bahwa 2X kuadrat tambah X kurang 3 ini adalah sama dengan X dikurang 1 dikali 2X ditambah 3. Nah, tadi kita pelajari tentang persamaan kuadrat, reminder teoremnya. Sekarang kalau persamaan kubik bagaimana? Nah, sekarang teorem sisa untuk persamaan kubik itu mirip dengan persamaan kuadrat. Jadi kalau kita punya persamaan kubik dalam bentuk seperti ini, AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D. Kita mau bagi dengan X kurang P. Sisa atau reminder dari pembagian adalah AP pangkat 3 tambah BP kuadrat ditambah CP ditambah D. Kita bisa lihat juga ya, ini persamaannya mirip sama ini. Bedanya apa? Semua X kita gantikan dengan P di sini.
Jadi kalau semua X kita gantikan dengan P, kita dapat rumus untuk mencari remainder. Sekarang kita masuk ke contoh. Tugas kita di sini, kita punya persamaan kubik 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x tambah 4. Kita mau bagi dengan x kurang 1. Hitung sisa pembagiannya. Nah, kita udah punya rumus untuk mencari itu. Kita punya rumus adalah ini. Nah, kita masukkan rumus dari untuk mencari sisa adalah AP pangkat 3 tambah BP kuadrat ditambah CP ditambah D, di mana A adalah 3, B adalah 2, C adalah minus 1, ini minus 1, dan D adalah 4. Bagaimana dengan P? P adalah 1. Ya, atau mau lebih cepat lagi, tinggal gantikan aja X dengan P. Jadi kita bisa tulis 3P pangkat 3 ditambah 2P kuadrat dikurang P ditambah 4. Jadi kalau mau cari sisanya tinggal masukkan P aja. P-nya sama dengan 1. Jadi kita masukkan 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, ya, seperti ini. Jadi kita masukkan semua, kita dapat sisanya dari pembagian itu adalah 8. Karena sisa adalah 8 ini tidak sama dengan 0, maka X kurang 1 ini bukanlah faktor dari ekspresi ini. Nah, contoh berikutnya, kita mau mencari remainder apabila X pangkat 3 dikurang 7X dikurang 6 dibagi dengan X kurang 3. Seperti kita lihat di atas, tinggal kita gantikan semua X, kita ganti dengan P. Jadi remindernya adalah persamaannya P pangkat 3 dikurang 7P dikurang 6, di mana P-nya adalah sama dengan 3. Ya, ini adalah X kurang P ya. Berarti ini dapat P sama dengan 3. Kita masukkan 3 ke sini. Ya, kita lihat, begitu kita masukkan 3 ke sini, 3. Ya. Nah, ini 0,3 kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada X kuadrat di antara ini, tapi koefisiennya 0. Saya biasakan tulis begini supaya menghindari tidak terjadi kesilapan. Tapi langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, kita masukkan P-nya sama dengan 3, kita dapat sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa X kurang 3 ini adalah faktor dari X pangkat 3 kurang 7X kurang 6. Karena dengan cepat kita bisa dapat mengetahui bahwa remainder atau sisanya adalah sama dengan 0. Contoh berikutnya sama, kita mau tanpa melakukan pembagian, cari remainder ketika 2x kuadrat dikurang 3x tambah 4 dibagi dengan x kurang 2. Sekarang bisa kita tulis persamaan untuk mencari remainder adalah ini, atau dengan A sama dengan 2, B sama dengan minus 3, C 4, dan P sama dengan 2. Atau lebih cepat lagi, kita langsung ganti x dengan P, 2P kuadrat dikurang 3P ditambah 4. P-nya berapa? P-nya adalah 2. Ya, P adalah 2. Kita masukkan, kita dapat remindernya adalah 6. Dan 6 itu tidak sama dengan 0, berarti X kurang 2 bukanlah faktor dari persamaan kuadrat ini. Sekarang, contoh berikutnya. Pergunakan teorema sisa untuk mencari remainder ketika 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x kurang 5 dibagi dengan x tambah 2. Sama caranya ya. Jadi kita masukkan rumusnya ini. Kita A-nya adalah koefisien x pangkat 3, B koefisien x kuadrat, C koefisien x, minus 5 ada koefisien x pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Dan P adalah minus 2. Ini adalah X minus P, maka P adalah minus 2. Atau langsung kita masukkan seperti tadi, 3P pangkat 3 dikurang, ya, tinggal diganti semua X dengan P, dikurang 2P kuadrat ditambah P dikurang 5. Dan P adalah minus 2. Kita masukkan, kita dapat remindernya adalah minus 39, tidak sama dengan 0, berarti X tambah 2 ini bukanlah faktor dari ekspresi kubik ini.
Contoh berikutnya, hitung pembagian sisa pembagian atau reminder ketika persamaan kubik ini dibagi dengan X kurang 1 dan dia juga dibagi dengan X tambah 2. Pertama kita bagi dulu dengan X kurang 1. Berapa remindernya? Ya, reminder persamaannya adalah ini. Sekarang tinggal cari A, B, C, D, dan P-nya. A, B, C, D-nya adalah koefisien-koefisien yang ada di sini. Dapat kelihatan langsung. A-nya sama dengan 1, B sama dengan minus 2, C sama dengan minus 5, D sama dengan 6. Berapa P-nya? Sekarang kita mau hitung yang X kurang 1, berarti P-nya sama dengan 1. Ya, kita masukkan semuanya, kita dapat remindernya adalah 0. Karena remindernya 0, maka kita bisa bilang X kurang 1 adalah merupakan faktor dari persamaan kubik ini. Sekarang kita bagi dengan X tambah 2. Dengan X tambah 2 semuanya sama dengan yang sebelumnya kecuali P-nya. P-nya adalah minus 2 karena ini adalah X kurang P. Kita masukkan, kita dapatkan juga 0. Maka bisa kita bilang juga bahwa X tambah 2 adalah faktor dari ini. Jadi kita udah bisa dapat 2 faktor dengan cepat. Dengan begitu kita bagi, kita langsung tahu bahwa remindernya 0. Begitu remindernya 0, kita tahu bahwa ini adalah faktornya. Begitu remindernya 0, ini adalah faktornya. Nah, ini kita punya persamaan kubik. Persamaan kubik ini dia mempunyai 3 faktor. Kita udah punya 2 faktor di sini. Sekarang kita mau cari faktor ketiga. Dari yang sudah kita pelajari sampai saat ini, kita mempunyai 3 cara untuk mencari faktor ketiga. Pertama adalah dengan melakukan pembagian polinomial. Kita punya faktor X kurang 1, ya. Ini faktornya adalah X kurang 1 dan X tambah 2. Untuk mencari faktor ketiga, kita bagi ini dengan ini, tapi ini masih berupa perkalian dari 2 faktor. Berarti ini kita kalikan dulu untuk mencari pembaginya. X kurang 1 dikali X tambah 2 adalah X kuadrat ditambah X minus 2. Berarti sekarang untuk mencari faktor ketiga, kita bagi ini dengan ini. Kita melakukan pembagian polinomial, ya. Nah, sekarang kita jangan bingung. Dari tadi kita pembagian polinomial terbiasa di sininya pangkat 1. Sekarang di sininya pangkat 2. Bagaimana caranya? Sama. Kita cuma peduli sama yang ini. Ini dan yang pangkat tertinggi di sini. Kita bagikan X pangkat 3 dibagi X kuadrat, hasilnya adalah X. Kita tulis di sini X. Kemudian X kita kalikan dengan ini. Kita kalikan, kita dapat X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 2X. Kita kurangkan. Sekarang kita dapat 2X kuadrat dikurang X kuadrat adalah minus, ini kan minus 2X kuadrat, minus 3X kuadrat, minus 5X, minus 2X adalah minus 3X, tambah 6. Sekarang yang kita lihat adalah ini, dibagi X kuadrat, dapat hasilnya minus 3. Nah, minus 3 kita kalikan dengan ini, kita dapat minus 3X kuadrat dikurang 3X ditambah 6. Kalau ini dikurangkan, maka kita dapat ini adalah sama dengan 0. Berarti sisanya adalah sama dengan 0. Karena pembagiannya sisanya 0, maka ini adalah faktor ketiga. Maka kita bisa tulis X kurang 1, X tambah 2, dan faktor yang terakhir adalah X kurang 3. Cara berikutnya adalah dengan menggunakan teorema faktor. Teorema faktor itu seperti dijelaskan pada video sebelumnya, kita punya ekspresinya, kita tuliskan dalam bentuk fungsi. Kemudian dengan trial and error, kita mengharapkan dapat menemukan X supaya fx ini sama dengan 0. Nah, kita coba trial and error, ya. Nah, trial and error itu kita coba. Kebetulan kita langsung saja ke X sama dengan 3, ya, karena
Kita udah tahu dari perhitungan sebelumnya. Untuk menghemat waktu, kita masukkan 3 ke sini, kita dapat bahwa fx sama dengan 0. Menurut teorema faktor, kalau fx-nya f3 ini sama dengan 0, maka ini adalah dihasilkan oleh faktor x kurang 3. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, metode yang ketiga adalah dengan teorema sisa. Teorema sisa adalah menggunakan trial and error juga, sama seperti yang ini. Kita berharap dapat menemukan faktor x minus p yang menyebabkan remindernya sama dengan 0. Jadi kita trial and error, kita masukkan ke rumus mencari reminder, ya. Jadi untuk polinomial ini dibagi dengan x kurang 3, kita bisa dapat a-nya adalah 1, b-nya adalah minus 2, c-nya adalah minus 5, d-nya adalah 6, dan p-nya adalah 3. Kita masukkan ke sini, kita bagi dengan minus 3. Minus 3x kurang 3-nya ini adalah trial and error. Kita bisa start dari x kurang 2 atau angka-angka yang lain. Di sini kita langsung ke x minus 3, kita masukkan, kita dapatkan remindernya sama dengan 0. Karena remindernya sama dengan 0, berarti x kurang 3 ini adalah merupakan faktor ketiga dari polinomial kita. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi sekian dulu video mengenai teorema sisa, dan ini adalah video yang terakhir dari review aljabar kita. Ya, untuk mendapatkan informasi berikutnya, silakan subscribe, like, dan share. Sekian dan terima kasih.